apa-apa aja azas yang ada dalam KKP ini, terus juga tata cara pelaksanaannya. Nah, pertama ada pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam suasana kelompok dengan tujuan untuk membantu anggota yang mengalami permasalahan atau trauma tertentu. Dalam kegiatan ini, setiap anggota diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, menceritakan pengalaman, serta menerima umpan balik atau dukungan dari anggota lain secara empati. Tadi sudah termasuk tujuan dan pengertian ya teman-teman. Bisa dipahami? Selanjutnya saya masuk ke azas. Di sini tuh ada 4 azas. Yang pertama azas kerahasiaan, kedua keterbukaan, ketiga kegiatan, dan keempat normatif. Saya harap teman-teman semua di sini bisa mematuhi azas-azas yang sudah saya sebutkan tadi. Semuanya merasa bisa tidak untuk memenuhi azas-azas yang sudah saya katakan? Oke, baik sekali. Nah, saya harap dengan berpedoman pada azas tersebut diharapkan suasana kelompok kita bisa nyaman, aman, dan saling menghargai. Nah, tata cara pelaksanaan kegiatan kita hari ini, pertama, saya akan bertanya pada teman-teman itu siapa nih yang punya keresahan mau diungkapkan. Nah, nanti teman kita bakal menjelaskan apa nih keresahannya. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan ataupun pendapat untuk menanggapi keresahan teman kita tersebut. Lalu, di sini tidak ada pendapat yang salah, tidak boleh juga saling menyalahkan. Jadi teman-teman, saya harap semua bisa. Oh ya, satu lagi, kalau seandainya teman-teman mau berpendapat ataupun bertanya, silakan angkat tangan. Bisa dipahami? Oke, teman-teman, ada nggak di sini yang mau mengungkapkan keresahannya, berbagi keresahannya, mana tahu setelah bercerita, untuk di kepala bisa keluar, mau bisa beres gitu, bisa dapat solusi juga. Oke, Askia, mungkin sedikit bermanfaat untuk seperti ngurus anak yang banyak anaknya. Oke, begitu. Itu permasalahan yang dialami oleh Askia. Teman-teman udah dengar kan permasalahan yang dialami Taskia? Nah, untuk lebih lanjutnya, saya mau tahu nih Taskia, bagaimana kejelasan terkait permasalahan tersebut? Saya tuh bisa mengatas dulu dalam urusan itu karena dalam beberapa minggu terakhir ini tuh anak saya tuh sering berita di rumah kayak susah lah diatur, terus juga sering menolak ketika diminta tolong gitu kan, terus juga disuruh belajar juga nggak mau gitu. Terus kadang tuh mereka sengaja buat kekerasan gitu loh di rumah, kayak misalnya tiba-tiba nyumpahin makanan, terus kalau pas dipanggil di tempat saya dipanggilnya sama mereka. Nah, mereka tuh jawabnya pakai teriak-teriak gitu kan. Nah, awalnya kayak ya saya masih sabar-sabar aja kan, terus tapi kayak makin lama sampai juga ada kayak gitu jadinya udah. Terus juga saya lama-lama emosi, kayak ngerasa udah emosi gitu loh. Saya juga nanti kalau setelah saya udah mana nih kalau mereka depan misalnya saya marah karena mereka nggak sesuai sama apa yang saya mau untuk lawan mereka, saya marah. Tapi setelah selesai saya marah, saya tuh ngerasa bersalah gitu loh setelah marah. Tapi susah untuk saya untuk tahan diri ketika menghadapi tingkah yang nggak pernah berhenti ini loh. Nah, saya tuh pengen belajar bagaimana saya bisa melawan perasaan, terus saya bagaimana saya bisa menghadapi anak-anak saya dengan lebih sabar gitu loh, marah-marah gitu. Teman-teman, udah jelas nih apa yang permasalahan yang sedang dialami oleh Taskia. Kayaknya memang menjadi kayak ngerasa seperti kayak jurus lagi gitu ya Kak? Iya. Iya, benar gitu. Dan terpikir gitu Ibu Taskia. Oke. Teman-teman semua kan udah dengar permasalahan Taskia. Apakah teman-teman punya pertanyaan nih terkait permasalahan yang dihadapi oleh Taskia atau pendapat mungkin? Oke, silakan. Kalau dari saya sendiri, apa yang menurutmu apa yang paling berpengaruh menurutnya? Mungkin ya karena merasa kayak anaknya itu tuh sering nolak kalau misalnya dikasih tahu gitu loh. Terus juga karena mereka kan misalnya mereka tahu nih tadi mereka bersalah, mereka
yang lebih banyak untuk berinteraksi langsung sama rekan saya itu ya saya sendiri. Sebagai orang tua mungkin ya kan, tapi suami dan istri itu walaupun ya kalau suami ada waktu-waktu di mana dia nggak bisa bantu, Ada kan juga suami kerja, jadi kayak ya mereka pulang pun udah capek, kita juga bisa bantu. kalau keluarga lain ya orang tua Kalau mereka kan jauh ya, kalau jauh apa saja sih, jadi ya susah yang membantu ya Pak. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sekitar 2 bulan terakhir ya, kayak semenjak anak-anak ini tuh udah mulai ada yang masuk sekolah gitu, udah mulai dia tuh masuk sekolah, masuk TK, kan, tuh kayak dia mulai kayak tadi ya mulai bisa berbantah, terus juga nolak kalau misalnya tugas belajar di rumah gitu. Jadi memang karena udah mulai bertambah usia, udah mulai bandelnya, menolak segala macamnya ya Pak. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan saya itu, hal-hal seperti ini itu sering terjadi kalau terjadi kalau ada Sering sih, terutama kayak kalau misalnya aku tuh udah mulai lelah sama kan kerja rumah kan banyak kan dari misalnya doang kan ada di nyapu, hotel. Kalau udah mulai lelah sama itu ya pasti jadinya Ya perasaannya menumpuk gitu ya kan, apalagi udah lelah ngadepin anak-anak yang rewel, jadi makin lama makin hari kayak menumpuk, jadi emosinya makin dapat aja ya, jadi stres gitu ya kan. Nah, kalau saya sendiri gimana nih? Bagaimana perasaan ibu sama kali ini? kalau perasaan pasti campur aduk ya, kayak misalnya lebih ke marah, ke sedih, ya terus kadang-kadang kayak pengen capek kali kayak yang tadi itu bilang jadi belum jadi kayak dia punya aja, tapi ya yang mana juga, tapi saya juga kayak kadang mau merasa bersalah juga ke anaknya kalau udah selesai saya marahin gitu loh. Oke, dapat dimengerti sih ya. Memang karena baru-baru ini dan juga gara-gara anak-anak udah mulai dewasa, udah mulai ngerti cara ngebantah, mungkin juga karena udah mulai berteman, punya lingkungan baru, merasa gak bergantung lagi ya kan sama orang tuanya. Mungkin karena itu juga ya kan. Nah, selanjutnya nih, saya mau tanya ke teman-teman yang lain. Ada nggak nih yang mau dipertanyakan lagi terkait apa aja yang udah dilakukan? Kalau dari ibu sendiri apa ya, apa langkah yang sudah melakukan untuk menghilangkan hal tersebut? Kalau langkah yang sudah dilakukan kayak lebih benar-benar coba untuk tenangin diri dulu, kayak lebih bersabar, kayak misalnya pas mau marah nih udah hari-hari dulu pas dalam gitu kan, mencoba untuk kayak udah nih udah tidak marah, tapi tetap aja keluar tetap emosi itu. Sebagai ibu ya kan, apalagi menghadapi anak, nanti kalau anaknya marah, kita juga jadi rasa sedih karena anak bantah. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apakah ibu pernah meminta bantuan atau menceritakan ke orang lain? Kalau bantuan dan cerita pasti udah pernah ya, kayak namanya kita misalnya udah kan berkawan juga kayak udah sama ibu kan, pasti yang cerita keberatan, yang saran keberatan gitu kan. Jadi juga bermasalah saran kayak anak saya tuh kasih waktu minta itu sih, tapi ya tetap aja sih udah minta, pulang kita itu keberatan kurang gitu. Kalau kita pulang ke rumah sekali, kita bakal menghadapi hal yang sama. Jadi kayak kita udah minta nih, di luar bakal kepikiran nanti waktu pulang pasti anak-anak itu rewel lagi gitu ya kan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kalau cara itu lumayan berhasil sejenak ya, untuk sejenak mungkin bisa dilupakan atau kayak bisa dikenali, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kadang ya saya kan kadang selalu lagi kalau misalnya karena kan anaknya nggak boleh diberikan di situ aja gitu. Misalnya mereka minta nih, oke besoknya saya minta saya gini, oke udah tenang, tapi pas nanti di rumah ada aja sih yang masalah gitu. Jadi ya kalau ditanya aku mulai membantu
kendala yang kamu temui waktu mencoba hal-hal ini, waktu mencoba menenangkan diri kamu? Mungkin kendalanya di susah untuk mengendali emosi aku sendiri sih, kayak ketika aku tuh orangnya lebih cepat marah, jadi kayak susah untuk aku mengendali emosi aku karena kalau misalnya suasana kita tuh lagi rame atau kayak anaknya itu lagi ganggu gitu sih. Jadi sebagai seorang ibu yang emosional juga pastinya ya kan, apalagi menghadapi anaknya. Jadi ngerasa kayak udah mencoba berubah, udah mencoba untuk berusaha lebih baik lagi. Tapi kalau anak-anak yang terulang-ulang juga sampai juga ya kan diganggunya. Yang bersahabat tapi kayak mereka mesti ada banyak kali kitanya kayak yang udah emosi yang buat lagi. Oke teman-teman, udah denger nih, udah bertanya, udah dapatlah apa-apa aja yang jadi masalah dari Taskia hari ini. Teman-teman ada nggak yang menawarkan alternatif pemecahan masalah terkait hal yang sedang dihadapi oleh Taskia? Silahkan Faisal. Kalau dari saya sendiri itu mungkin ibu bisa meluangkan waktu untuk menyendiri dulu sih biar rasanya bisa dilawan recharge nih energi lagi lah. Healing biar nyaman lagi ya. Dengarin suami ya, hati-hati ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Kalau solusi yang kita berikan kepada dia, coba berbicara dengan anak saat suasana tenang. Nah, bukan ketika emosi. Harus mengedukasi anak juga ya, jangan dibiarkan aja anak berlaku bertingkah seenaknya, karena anak-anak perlu kita ajari. Seperti kertas kosong harus kita gambar dulu. Nah, selanjutnya harus bonding ya. Lanjut. Kalau saya untuk pemecahan itu bisa untuk belajar memahami perilaku anak karena mungkin dia butuh perhatian atau rasa bosan. Kalau dari saya sendiri, pasti harus menerapkan batasan yang jelas kepada anak. Harus konsisten juga batasannya ini. Jangan kayak hari ini dikasih batasan, besoknya ya boleh lagi. Jadi gitu. Oke? Nah, dari apa yang udah Taskia dengar nih, alternatif ini bisa Taskia terima? Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya. Apa yang Taskia dapat lakukan ini? Yang aku dapat hari ini tuh dari salah satu teman ya, banyak mungkin bisa aku dengan menghilangkan diriku, terus juga aku bisa bonding sama anak aku, kayak bisa lebih sabar dan Ya, benar sekali ya. Kita tuh harus tahu, apalagi sebagai orang tua, kita harus menjaga mengasuh anak dengan baik. Karena seperti yang tadi saya bilang, anak itu seperti kertas kosong. Harus kita gambar terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak kita gambar, tidak kita ajari, anak-anak bakalan jadi kelewatan terus-menerus. Apalagi anak-anak lingkungannya bukan keluarga doang, ada teman-temannya, ada di luar dari teman-temannya juga, lingkungan sekitarnya. Begitu. Semuanya bisa mengerti? Oke, baik. Terima kasih untuk Taskia dari apa yang telah kita bahas hari ini. Apakah Taskia bisa berkomitmen untuk diri Taskia sendiri supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik? saya sendiri berkomitmen untuk bisa sabar menghadapi anak-anak saya dan juga lebih bisa memberikan kesehatan mental dulu, baru bisa ngomong nanti sama anak-anaknya. Pokoknya dengan ini dulu baru diajak anaknya bicara dan bisa memberi kepala gitu. Baik, semoga komitmen Taskia hari ini bisa Taskia terapkan di hari-hari selanjutnya, dan semoga saja hubungan antara ibu dan anak ini bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Oke, teman-teman udah mendengar nih permasalahan Taskia, udah memberikan solusi juga.